Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial, Pangeran Al-Khalid bin Walid bin Talal, sosok yang mencuri simpati jutaan orang karena wajahnya yang sangat lembut dan kisahnya yang amat memilukan. Setelah lebih daripada 20 tahun perjuangan di dalam komanya itu, kabar duka akhirnya datang. Ia telah wafat, meninggal dunia. Kita ikut belasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepergiannya menutup sebuah kisah kemanusiaan yang menyentuh hemat kami dan mengguncang di Timur Tengah mobil khususnya, apalagi seorang ayah yang kemudian kehilangan seorang putranya, ya ikhwah. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan juga, dan hemat kami ini datang dengan pertanyaan yang banyak. Mungkin kita akan jawab dalam video kali ini. Yang pertama, siapa sebenarnya pangeran yang tertidur ini, dan apa kisah filmnya yang kemudian tak terlupakan itu, dan bagaimana pernyataan seorang ayah ketika beliau wafat, meninggal dunia. Yang pertama, siapa pangeran yang tertidur itu? Beliau bernama Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal, lahir pada tahun 1990 April, merupakan putra sulung dari Pangeran Khalid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, sekaligus keponakan dari pengusaha terkenal Pangeran Al-Walid bin Talal. Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media Timur Tengah seperti Mujaz Al-Anba, Saudi Pers Agency, SPA, pada tahun 2005 saat menempuh pendidikan di sebuah akademi militer di London, Al-Walid mengalami kecelakaan mobil tragis yang mengubah hidupnya yang sebelumnya sehat kemudian menjadi sakit. Akibat kecelakaan itu ia mengalami cedera otak, dan memang sangat parah dan pendarahannya begitu sangat hebat di kepala. Meski sempat dilakukan pertolongan darurat, ia akhirnya jatuh ke dalam koma total. Dan perjuangan 20 tahun, meskipun aktivitas otaknya dianggap vegetatif, keluarganya tetap bersikeras mempertahankannya dengan alat-alat bantu hidup, berharap suatu hari terjadi keajaiban yang membangunkannya. Dalam sebuah video tahun 2019, Putri Rima bin Talal mengunggah momen yang menunjukkan bahwa Al-Walid ini menggerakkan kepalanya dari kanan ke kiri. Jadi ada pergerakan di tahun 2019 yang sempat membangkitkan harapan banyak orang. Keluarga juga sempat mendatangkan tim medis internasional, termasuk dokter dari Amerika dan seorang spesialis dari Spanyol. Meski begitu, tidak ada perubahan signifikan, ya ikhwah, pada kesadarannya, sehingga sesekali muncul gerakan refleks tubuh, tetapi ia tidak pernah benar-benar sadar kembali. Selama bertahun-tahun seiring beredar kabar palsu tentang kematiannya, namun kali ini benar-benar terjadi dan nyata melalui akun pribadinya di platform X itu, dulu Twitter, ya ikhwah. Pangeran Khalid bin Talal bin Abdul Aziz, ayah dari Walid, secara resmi mengumumkan wafatnya sang putra dengan kata-kata yang sangat-sangat mengharukan. Kata beliau, dengan hati yang beriman kepada takdir Allah dan penuh duka, kami mengumumkan wafatnya putra kami tercinta. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud ini, semoga, kata beliau, Allah merahmatinya yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Duka dan reaksi dunia Arab kepergian Pangeran Al-Walid selama kurang lebih 20 tahun koma meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam di hati keluarganya yang selama ini selalu berharap ia akan sadar kembali. Namun takdir berkehendak lain. Kabar wafatnya langsung menjadi trending di media sosial Arab, terkhusus di Arab Saudi, disertai ucapan duka yang amat menyentuh hati dari rakyat biasa hingga tokoh-tokoh besar. Istana Kerajaan Arab Saudi pun ikut bela sungkawa terkait kepergian Al-Walid bin Talal ini dan memberikan resmi ucapan bela sungkawanya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sang pangeran yang tertidur selama 20 tahun itu hingga pada akhirnya wafat, meninggal dunia. Sejak tahun 2005, Pangeran Al-Walid berada dalam kondisi koma total itu, terhubung dengan alat bantu napas dan alat makan melalui selang selama lebih dari 2 dekade. Meski
meski pada saat itu sempat mengangkat jarinya atau menggerakkan kepalanya, ternyata itu juga belum cukup untuk dikatakan sadar penuh. Meski para dokter menyarankan penghentian perawatannya, namun ayahnya memilih tetap berjuang dengan keyakinan jika Allah menghendakinya wafat, saat itu juga tentu dia sudah berada di dalam kubur. Tapi karena masih hidup seperti ini, maka ada harapan. Namun takdir berkata lain, dan setelah 25 tahun, 20 lebih ya, perjalanan beliau, sang pangeran pun pergi untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang mengatakan kematian pangeran ini karena dilepas alat untuk menopang hidupnya. Dalam hal ini justru keluarga tegas menolak mencabut alat bantu hidup. Ayahnya, Pangeran Khalid bin Thalal, telah berkali-kali menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut ventilator atau perangkat hidup yang kemudian terpasang di anaknya itu. Bahkan saat dokter menyarankannya untuk dilepas, sepanjang lebih dari 20 tahun dalam keadaan koma, sang ayah justru tetap mempertahankan peralatan medis tersebut hingga akhir hayatnya. Dan penyebab kematiannya bukan karena dilepas alatnya itu asbabnya, tetapi ternyata ada komplikasi medis alami. Pangeran Al-Walid wafat karena komplikasi itulah yang kemudian berhubungan dengan masa koma panjangnya, seperti misalkan gagal organ, infeksi, atau kondisi medis kronis yang lainnya. Bukan karena penghentian dukungan medis, ya, bukan itu, tetapi asbabnya adalah karena adanya komplikasi, ya ikhwah. Jadi ini merupakan jawaban daripada pemberitaan di luar yang kemudian beredar juga. Jadi kesimpulannya, tidak ada pencabutan alat medis sebagai penyebab langsung. Justru kematian terjadi secara alami setelah perjuangan puluhan tahun dalam keadaan atau kondisi medis yang sangat-sangat berat. Ikhwafillah, mungkin itu dulu pemberitaan sekaligus informasi dari kami. Semoga almarhum diampuni dosanya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah, mungkin itu dulu. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.